Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bifadlika ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya pemirsa Muzawin Channel. Semoga semua sehat, semua selamat, aman, bahagia bersama keluarga dan dimudahkan dalam menjemput rezeki pemberian dari Allah. Allahumma amin. Termasuk bagian dari rezeki tentunya doa-doa kita jika dikabulkan oleh Allah. Ya tentu kita berdoa. Berdoa itu memohon kepada Allah. Ya, kita tentu saja bisa berpikir karena kita punya akal. Ya kalau doa itu bisa dikabulkan, bisa ditolak, tidak dikabulkan, bisa ditunda pengabulannya, dan bisa penundaannya itu sampai hari akhir nanti di akhirat baru dikabulkan. Ya, intinya itu terserah pada Allah. Ada contoh ya doa yang tidak dikabulkan. Contohnya kalau seseorang itu memintakan ampunan terhadap orang-orang kafir dari orang kafir, meskipun satu hari itu diulang 70 kali, Allah tidak akan mengampuni. Nah, berarti kan tidak dikabulkan. Dia ada doa yang tidak dikabulkan. Kalau seorang muslim beriman, berdoa dengan dasar tentu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan. Doa kepada Allah akan dikabulkan. Nah, lalu kita tentu saja bersangka baik, husnuzon. Ya, kita berdoa dengan persangkaan yang baik, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ya, tentu kalau berdoa ya punya adab. Adab itu yang baik lah, gitu. Ya, ada ada derajat-derajatnya. Adapun ada derajat-derajatnya. Kita berdoa di tempat yang baik, hmm, yang bersih, kapan saja. Jadi ada gradasinya. Tentu saja yang lebih baik itu tadi antara lain untuk mencari yang lebih baik. Bagaimana ketika berdoa? Ya usahakan untuk selalu dalam keadaan suci, wudhu dalam doa itu. Hmm. Kalau tidak wudhu bagaimana? Ya tidak apa-apa. Ini hanya masalah gradasi yang lebih baik. Kalau mau lebih baik ya dalam keadaan berwudu. Ya lebih baik lagi ya tentu dengan berdoa dengan
Misalnya melaksanakan sholat dulu 2 rakaat, lalu baru berzikir yang banyak, lalu berdoa. Itu kan tergantung ya. Tapi ketika spontanitas juga apa, dalam keadaan biasa tidak wudhu ya tidak apa-apa. Bahkan kalau yang ibu-ibu ya dalam keadaan batal istilahnya ya tidak apa-apa. Ya ini gradasi. Nah, lalu juga ada juga ya kalau berdoa itu ya diawali dan diakhiri dengan sholawat. Ya lalu mengucap sholawat. Ada yang hanya di awal saja, ada yang di akhir saja, yang ada yang tidak dengan sholawat. Ya, ya kalau mau lebih baik ya dengan sholawat. Bahkan dengan hamdalah. Kalau kita perhatikan para kiai, para ulama kalau berdoa di awalnya ada hamdalahnya, lalu ada sholawatnya, lalu kalau di bagian akhir juga ada hamdalah dan sholawat juga. Sebenarnya di awal saja ya tidak apa-apa, di akhir saja tidak apa-apa. Ya ada sholawat dan hamdalah. Nah ini biasanya ya banyak yang lupa dalam berdoa, tidak diawali atau diakhiri dengan sholawat atau dengan juga hamdalah. Ya tentu saja akan lebih baik lagi kalau kita itu sedang merasa salah, dosa, lalu kita mohon ampun pada Allah yang banyak, mohon ampun, bertaubat. Misalnya saja dengan Allahumma firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Berkali-kali bertobat. Ya. Baru-baru berdoa. Nah itu tentu saja lebih baik. Kondisi pada waktu itu lebih baik. Baik. Kemudian juga berdoa di waktu mustajabah. Ya, waktu mustajabah itu disebutkan di hadis-hadis antara lain di antara azan dan iqamah. Nah, tetapi kadang kita kan tidak di masjid atau di musola. Nah, ini ya repotnya ya. Kalau pas sedang di masjid atau di musola di antara azan dan iqamah itu gunakan untuk berdoa. Antara lain juga kalau malam hari ya, sepertiga malam atau di tempat yang mustajabah, syukur kalau di Masjidil Nabawi atau di Masjidil Haram, wah, luar biasa. Jadi ada tempat-tempat dan waktu yang mustajabah untuk tempat dan waktu. Lalu berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk. Ya kadang-kadang kesungguhan kita itu kurang ya. Jadi ini hanya gradasi aja ya, gradasi untuk yang lebih baik gitu. Nah, tadi berbaik sangka juga ya kepada Allah. Kita berbaik sangka bahwa doa kita akan dikabulkan. Juga kita jaga sumber makanannya lah. Makanannya yang halal. Kalau makannya kurang atau tidak halal ya mau berdoa ya tubuh kita, hati kita sedang kotor, pikiran kita kotor, tubuh kita kotor karena makan yang tidak halal kebanyakan ya. Yang tes istighfar dulu ya. Lalu makanan pakai ya, untuk berdoa ya coba untuk kita dari makanan-makanan kita jaga yang halal. Lalu tidak berdoa untuk yang kurang baik, yang untuk maksiat. Ya. Doa-doa yang baik-baik saja. Hmm. Lalu juga harus diawali ya menyebut Asmaul Husna. Ya kadang lupa ya. Gitu. Kan ada walillahil asmaul husna fatuhu biha. Allah itu punya asmaul husna, maka berdoalah dengan menyebutnya itu ya menyebut asmaul husna.
dan kesungguhan, apalagi dalam keadaan sujud itu ya, itu berdoa itu akan lebih baik lagi. Ya, itu aja bincang-bincang saja, masih banyak sebenarnya ya. Kita antara lain untuk di doa itu ya, apalagi semuanya dipenuhi. Ya, apalagi seseorang yang menjaga wudhu ya, nah wudhunya siap saat lalu bisa berdoa dalam keadaan wudhu. Nah, bagaimana yang terdahulu video-video saya video klip ini diperiksa ya, ditanyakan pada para kiai yang arif billah, ulama yang arif billah, yang berakhlak mulia, yang soleh atau yang solihah, agar memperoleh tambahan berkah. Allahumma amin. Kalau ada salah saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.